Pak Tatang, pagi-pagi pergi ke kantor, balik lagi di materi vektor. Oke, nah balik lagi ya di channel ini. Nah, kali ini aku membahas mengenai materi berikutnya di vektor. Nah, sebelumnya di bagian pertama, ini ya, sebelumnya di bagian pertama kita sudah bahas mengenai pengertian vektor, kemudian jenis-jenis vektor, dan bagaimana vektor di R2 dan di R3. Nah, jadi pada pembahasan kali ini masih berhubungan ya dengan pembahasan pada video sebelumnya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini aku membahas mengenai operasi di vektor. Jadi selain di dunia medis yang ada operasi, di vektor juga ada operasi. Nah, jadi operasi vektor yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama nanti ada perkalian vektor dengan skalar, kemudian ada penjumlahan vektor, kemudian yang ketiga ada pengurangan vektor, kemudian yang keempat ada operasi sesar. Yang keempat bukan ya. Oke, nah tanpa basa-basi lagi, Mary adiknya Fajar, mari kita belajar. Nah, oke, yang pertama kita masuk ke perkalian vektor dengan skalar. Nah, jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya untuk perkalian vektor dengan skalar ini itu maksudnya apa. Nah, jadi jika ada K, ini sembarang bilangan real, dan vektor A, maka perkalian K, skalar K tadi dengan vektor A itu menghasilkan sesuatu vektor yang panjangnya K kali. Artinya berapa panjang A tersebut sesuai dengan K yang kita masukin atau skalar yang kita tentukan. Nah, misalkan contohnya di sini ada vektor A itu 2,3. Ini dia vektornya ya. A 2,3 ini kan 1 2 X-nya ya kan. Ini X, kemudian ini X ya, yang ini X, yang ini si Y. Kemudian kita perhatikan tadi X-nya kan 1, 2, kemudian Y-nya juga 3, 1, 2, 3. Nah, ini tadi vektor A. Nah, kemudian kalau kita mau perpanjang vektornya menjadi 2A, artinya 2 kali ya, 2 kali dari A. Maka ini kita kalikan dulu. Kita kalikan vektor A ini, kita kalikan 2, maka anggota yang di dalam A ini semua kita kali 2. Jadi yang pertama 2 kali 2 itu 4 ya. 2 kali 2 4. Ya tadi ya 2 kali 2 4. Kemudian 2-nya juga dikali dengan si 3-nya. Nih. Jadi berapa anggota di dalam vektor itu kita kali semua dengan skalarnya. Nah, sehingga kita peroleh vektor 2A-nya itu 4,6. X-nya 4, Y-nya 6 ya. Dan ini 1, 2, 3, 4. Nah, Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi seperti itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Nah, misalkan contoh lagi ya. Contoh lagi, ini ada vektor B min 1,2. X-nya min 1 berarti ke kiri ya. Kiri 1, kemudian 2-nya ke atas 1, 2. Ini vektor B. Nah, kemudian kita mau perpanjang vektornya 4 kali B. 4 kali B berarti nanti anggota B ini kita kali 4. Nah, jadi kita kali 4 semua berarti 4 kali min 1 itu min 4, 4 kali 2 itu 8. Sehingga ini vektornya kita peroleh min 4,8. Ini 1, 2, 3, 4. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti itu untuk perkalian vektor dengan skalar. Jadi, berapa skalar yang di situ tinggal kita kali dengan berapa vektornya. Mudah bukan? Gak serumit memahami perasaan gebetan. Nah, oke, berikutnya yang kedua perkalian vektor di R3 atau di bangun ruang ya. Nah, di sini sedikit berbeda untuk yang di R2 tadi. Nah, ini misalkan vektor A-nya itu 2, 3, 4, X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4 ya. Ini X-nya 3, X-nya 2 ya. Ini X, yang ini Y, ini Y, yang ini Z-nya. Oke, yang ini Z-nya ya. Nah,
Jadi kita gambar dulu di kartesiusnya sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, jadi kita pakai 3 sumbu ya, X, Y, Z. Nah, kemudian untuk panjang rusuknya kita sesuaikan dengan panjang X, panjang Y, panjang Z-nya berapa. Nah, di sini X-nya 2, Y-nya 3, Z-nya 4. Nah, kemudian dari rusuk yang diketahui ini, kita buat dia menjadi sebuah bangun ruang, yaitu kubus. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk vektor A-nya, berarti kita ambil dari titik 0,0,0 kemari. Inilah vektor A tadi yang 2,3,4. Nah, kemudian bagaimana kalau dia vektornya diperpanjang 2 kali? Artinya vektor A ini kita kali dengan skalar 2. Nah, berarti artinya anggota-anggota di A tadi itu kita kali dengan 2 semua. Berarti kita kali 2. 2 kali 2 ini 4. 3 kali 2, 6, 2 kali 4, 8. Berarti nanti anggota-anggotanya itu menjadi 4, 6, 8 untuk yang vektor 2A tadi. Setelah kita perpanjang menjadi 2 kali. Nah, sehingga kita gambar di sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya seperti ini. Berarti X-nya dia menjadi 4, Y-nya menjadi 6, Z-nya menjadi 8. Nah, jadi dari rusuk yang diketahui ini kita buat menjadi dia menjadi balok ya. Baloknya seperti ini. Nah, ini dia. Sehingga vektor A-nya kita buat dari titik 0,0,0 kemari ya. Nih, set dia. Oke, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua, kita masuk ke penjumlahan dua vektor. Nah, jadi di sini di penjumlahan dua vektor ini kita pakai dua metode ya. Yang pertama itu ada metode segitiga. Ini perlu digarisbawahi ya. Ada metode segitiga, kemudian yang kedua ada metode jajar genjang. Jadi secara geometri ada dua metode yang kita gunakan untuk penjumlahan dua buah vektor. Nah, jadi langsung aja untuk contohnya. Misalkan di sini ada vektor A 2,4, vektor B 3,2. Ini ya, vektor A 2,4, 1, 2, ke atasnya 4, 2, 3, 4. Nah, kemudian vektor B 3 ke kanan, 2 ke atas. Nah, jadi seperti itu untuk vektor B. Nah, kalau kita mau jumlahkan vektor A dengan vektor B, tinggal jumlahin aja anggota-anggota yang seletak. Berarti yang si X, ini ya, si X, ini X, yang ini Y, dengan X yang di sebelah, begitu juga dengan Y yang di sebelah. Ini X juga ya, ini kan X, Y. Nah, jadi tinggal jumlahin aja antara X dengan Y-nya. Ini X, kita jumlahin dengan X, dan Y, kita jumlahin dengan si Y. Sehingga 2 ditambah 3 itu 5, 4 tambah 2 sama dengan 6. Jadi, kita peroleh vektor A tambah B-nya nanti 5,6. Nah, secara gambarnya, geometrinya gimana? Nah, untuk metode segitiga, berarti kita jumpai ya, kita temukan antara ujung dengan pangkalnya. Jadi ujung vektor A ketemu dengan pangkal vektor B untuk metode segitiga. Sehingga segitiganya itu kita peroleh dari sini ya, dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Sehingga ini vektor A tambah B. Bener nggak dia tadi 5,6 ya? Kita hitung coba untuk banyak, berarti 5,6, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, yang X nya 5, Y nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi benar ya, vektor A tambah B yang ini itu 5,6. Jadi seperti itu untuk penjumlahan dua buah vektor dengan metode segitiga. Metode segitiga ketemuin antara ujung dengan pangkal. Oke, nah berikutnya untuk penjumlahan dua buah vektor dengan metode yang kedua, yaitu metode jajar genjang. Ya, metode jajar genjang artinya nanti bentuknya pasti menyerupai jajar genjang. Kalau mirip persegi ya namanya metode persegi ya. Nggak ada ya metode persegi. Oke, nah untuk metode jajar genjang, misalkan ini ada vektor A 2,3, vektor B 3,0. Nah, jadi vektor A ini perhatiin ya. Untuk 2,3 berarti 1, 2, X-nya, Y-nya ke atas 3. Kemudian vektor B, nah kalau 3,0 artinya X-nya 3, Y-nya 0. Ya udah, garis ke samping aja. Kalau dia positif berarti ke kanan, kalau negatif berarti yang ke kiri. Kalau nanti
misalnya ini 0,4 berarti dia ke atas ya, ke atas seperti itu, sesuai dengan sumbunya, sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, nah misalkan ini kita jumlahin ya, A tambah B, maka itu nanti kita peroleh seperti ini. Jadi kalau di metode jajar genjang, kalau tadi kita jumpain antara ujung dengan pangkal, sekarang kita jumpain antara si pangkal dengan pangkal. Jadi pangkal vektor tersebut dengan pangkal vektor yang lain kita temukan ya, kita satukan. Jadi harus bersatu dia, walaupun perasaan kalian nggak bisa bersatu. Oke, nah jadi kita temukan antara pangkal dengan pangkalnya ya, antara vektor A dengan vektor B. Nah, kemudian supaya dia menjadi jajar genjang, ini ada dia, kita proyeksikan. Jadi ini B kan kemari ya, kan sama ini. Jadi kita buat garis putus-putus supaya nampak ya, kalau ini proyeksi dari sini. Nah, kemudian juga vektor A juga sama seperti ini, sehingga hasilnya vektor C-nya itu di sini ya, atau vektor A tambah B-nya dia dari pangkal lagi, pangkal sampai ke ketemu ujung dengan ujung semua. Jadi sama seperti segitiga tadi kalau kita perhatiin ya, saat A, B, ini yang A tambah B kan seperti itu. Ini B tambah A, ini kan hasilnya juga A tambah B. Jadi mirip-mirip dengan segitiga, namun diproyeksi di sini aja yang perlu diperhatikan untuk di metode jajar genjang. Nah, jadi mana yang menurut kalian lebih mudah itu boleh dicoba ya. Jadi panjang A tambah B-nya itu 5,3. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. X-nya 5 ya. Ke atas 1, 2, 3. Oke, seperti itu untuk di metode jajar genjang. Jadi kalian boleh pilih antara dua metode ini, mana yang lebih mudah, mau jajar genjang atau segitiga. Mana yang lebih menarik menurut kalian. Oke, nah berikutnya kita masuk ke pengurangan vektor ya. Kalau tadi ada penjumlahan, maka ada pengurangan. Seperti itu, untuk di vektor. Nah, misalkan ini ada vektor A, nah ini 4,3 ya, 4,3, ini 1, 2, 3, 4, ke atas 3, B-nya 2,0, berarti kan X-nya 2, Y-nya 0, berarti ke kanan dia ya. Set, ini 2, seperti itu. Nah, misalkan kita mau kurangin antara vektor A dengan vektor B. Nah, jadi di sini untuk pengurangan dia hampir mirip-mirip ya dengan metode segitiga tadi. Nah, cuman masalahnya di sini kalau kita mau kurangin A dengan B, berarti salah satu nanti harus kita buat ke dalam bentuk negatifnya. Jadi di sini berhubung kita mau kurangin A kurang B, maka B-nya itu kita ubah jadi minus ya. Jadi minus B, maka anggotanya semua kita kali minus. Nah, di sini. Untuk di sini kita kali minus semua. Berarti ini kan minus kali 2 berarti min 2 ya. Minus 1, hasilnya ini min 2 di sini. Kemudian minus kali 0 ya tetap 0 gitu. Nah, sehingga kita peroleh vektor minus B-nya itu anggotanya minus 2,0. Sehingga kalau tadi dia ke kanan, ya ini ke kanan, kemudian sekarang dia ini tadi ya ke kanan, berarti sekarang dia ke kiri, lawannya dari vektor B tadi. Nah, sehingga kita kurangin antara A dengan B. Nah, kan untuk di sini ya kita perhatiin kan ketemu ya antara ujung dengan pangkal. Jadi sama seperti metode segitiga tadi. Cuman sekarang bedanya pangkalnya itu udah pangkal yang vektornya minus, artinya lawan dari vektor awal tadi. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi kan B-nya kan ke sana ya. Kalau tadi untuk penjumlahan ke sana kan. Nah, sehingga kita jumlahin kan A ditambah min B. Artinya A dikurang B. Sehingga kita peroleh hasilnya itu nanti 2,3. Nah, untuk secara vektornya seperti ini ya. Geometrinya secara penggambarannya berarti A kurang B itu 2,3. Kita cek ya, bener nggak dia 2,3. Nah, ini 1, 2, kemudian ke atas 1, 2, 3. Iya, bener, ternyata vektornya 2,3. Jadi memang harus sesuai ya antara gambar dengan hasil di aljabarnya. Nah, berikutnya yang kedua di sini contoh lagi ya, vektor C itu argumenternya 4,2, vektor D itu minus 1,3. Nah, jadi kalau kita mau kurangin antara si C dengan si D, berarti yang D-nya ini kita ubah ke dalam bentuk negatifnya. Berarti ini menjadi min D.
Jadi kita kali dengan semua negatif, maka min 1 kali negatif berarti kan positif ya. Min kali min positif. Kemudian yang 3 juga. 3 minus kali positif berarti hasilnya minus. Maka vektor D-nya itu menjadi 1, min 3. Kan 1, min 3 berarti ke kanan 1 nih, set 1 ke bawah 1 2 3. Gitu ya. Ya kita tunjukin biar jelas ya. Berarti ini ke kanan 1 dia kan positif tadi. Dia menjadi positif, kemudian ke bawah karena dia negatif 3. 1 2 3. Nah, jadi ini vektor D min D ya, vektor min D. Jadi kan perhatiin aja kan udah berlawanan ya. Kalau D tadi ke atas, maka min D-nya juga ke bawah seperti itu. Nah, maka untuk vektor C dikurang D-nya itu sama seperti tadi untuk yang di A dan B tadi, maka menjadi C ditambah min D. Ini kan ujung ketemu pangkal. Jadi ujung vektor ketemu pangkal. Jadi C tambah min D atau C kurang D itu sama dengan nanti 5, min 1. X-nya 5, Y-nya min 1 kan 4 dikurang 1 artinya kan 4 tambah 1 di sini. Artinya 5, kemudian 2 dikurang 3 berarti min 1. Jadi kita peroleh di sini C kurang D-nya itu 5, min 1. Kita cek ya, 5, min 1 berarti ke kanan 5, ini X. Ini X-nya, yang ini Y-nya. X-nya 5, min 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke bawah min 1 ya, ke bawah 1. Set 1. Berarti benar hasilnya 5, min 1. Jadi ada di pengurangan ini yang perlu diperhatiin aja untuk mengubah tanda dari apa yang mau kita kurangin. Kan di sini A kurang B, berarti B-nya yang kita ubah tandanya menjadi negatif seperti itu. Kalau misalkan min A dikurang B, berarti dua-dua. A kita ubah jadi min, B juga diubah jadi min. Nah, jadi itu tadi pembahasan pada materi operasi vektor. Nah, semoga kalian paham dengan pembahasan video tadi, dan semoga video tadi bermanfaat untuk kalian ya. Oke, nah terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan terima kasih.